Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan duduk. Gimana Mas? Kalau boleh tahu nama Mas apa namanya? Ya, nama saya itu Muhammad Fesnubina. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saat ini saya sehat saja. Sebelumnya Mas Faiz mata pelajaran apa? Tadi saya habis belajar ekonomi. Ekonomi. Iya. Kalau boleh tahu siapa namanya? Oh iya, gurunya itu Pak Fajar Kasih. Fajar Kasih. Penyampaiannya di kelas bagaimana? Ya, namanya enak, gampang dipahami. Jadi anak-anak tuh senang gitu belajarnya. Senang ya. Iya. Itu Fajar Kasih kelas berapa aja ngajarnya? 10 IPS sama 11 IPS. 10 sama 11 ya? Iya. Oh, iya. Apakah nilai-nilai ada yang kurang atau gimana? Oh, nilai saya mah alhamdulillah gitu ya, cukup gitu di atas KKM, tapi ya mungkin ini mah kurang gitu, masih ada yang kurang juga. Misalnya kayak MTK itu masih 78, 79 pas KKM ya. Oh, pas KKM ya, tapi masih lumayan ya, masih lumayan apa namanya, masih lumayan bagus gitu. Terus gimana kabar orang tua? Orang tua alhamdulillah kedua-duanya sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu adik anak berapa? Saya anak terakhir dari satu bersaudara atau bungsu lah. Anak bungsu. Anak bungsu berarti dua punya kakak satu ya? Kakak satu. Iya. Iya gini teh. Tujuan adik kesini apa ya? Saya pengen konsul gitu ya tentang masalah saya sering ngerokok gitu. Pengen berhenti ngerokok saya. Berhenti merokok. Iya. Berarti adik selama ini pernah merokok gitu. Pernah. Itu kalau boleh tahu berapa kali dalam satu minggu? Ya, kalau satu minggu cuma ketika lagi kumpul sama anak-anak lah. Jadi ya mungkin hampir lah setiap minggu. Setiap pengen sekolah. Pengen sekolah Iya. gitu. Berarti ingin sendiri atau ajakan dari orang lain atau gimana? Kayaknya pergaulan. Jadi kalau sudah kumpul tuh kan anak-anak pada ngerokok, jadi saya kayak merasa gimana gitu. Berarti Enakan terus diajak sama teman-teman, ayolah ngerokok. Ya udah saya. Berarti ikuti. ada ajakan juga, ada keinginan juga gitu ya. Oke. Terus lalu apa yang lakukan ketika sedang nongkrong misalnya rokok atau apa misalnya sama temen-temennya, apa yang lakukan? Apa ya? Ya ngerokok aja terus tuh. Apakah nunggu jam masuk dulu atau gimana atau? Iya. Ya, saya sebelum masuk sekolah kan saya nongkrong dulu sampai waktu bel itu berbunyi. Jadi kalau bel sudah berbunyi ya udah masuk, terus udah Sampai bel berbunyi. iya. Berarti gerombolan gitu ya maksudnya. Ya kelompok. Itu setiap hari dilakukan. Iya, Iya. dilakukan setiap hari. Setiap hari. Iya. Terus apakah orang tua Ade tahu Ade itu merokok atau gimana? Orang tua saya belum tahu. Kalau masalah saya Belum tahu. belum tahu. Terus Ade tahu dampaknya merokok itu seperti apa? Ya mungkin kalau dampak mah ya udah tahu sih, dalam bungkus rokok juga udah tahu, tapi ya gimana ya, namanya juga bergaul gitu, jadi harus mengikuti Tren gitu ya, tren, mengikuti tren gaya anak muda gitu. Iya. Oh, berarti gitu deh. Kalau misalnya Ade mengikuti itu salah, itu hal-hal yang baik. Apa namanya? Harusnya contohnya berangkat disiplin, tepat waktu, nggak boleh merokok. Ade kan tahu sendiri rokok itu bahaya, dan di bungkusan rokok kan ada tertera rokok itu membunuhmu. Nah itu Ade udah tahu kan, udah tahu bacaannya itu bahaya. Nah kok ada melakukan seperti itu lagi gitu, kenapa? Ya, itu kan kenapa namanya juga pergaulan, jadi kita harus mengikuti gitu, ajakan juga. Jadi saya nggak enakan gitu sama teman-teman saya ngerokok, dia ngerokok gitu, jadi saya tuh gimana gitu, ada omong-omongan juga yang ya mungkin yang bikin saya
oh iya kayak gini cuman ya udah Oh gitu. ikutan. Berarti mengikuti aja trennya. Terus ada keinginan untuk berhenti atau tidak? Ya kayaknya pas ada ya saya udah merasakan gimana sakitnya gitu dari kosan pengen berhenti juga. Pengen berhenti juga. Oh, Itu udah lama pengen berhentinya. Apakah baru sekarang dipanggil sama guru BK atau gimana? Atau pengen dari dulu pengen berhenti tuh sebelum dia panggil ke orang BK gitu. ya, sebelum sama BK gitu. Tapi benar-benar ada keinginan berhenti gitu, pengen rokok. Pengen banget. Pengen ya, dalam hatinya pengen. Pengen loh dalam hatinya juga. Gak mau mengikuti ya itu teman-teman. Saya baru sadar gitu. Baru sadar gitu ya, baru sadar itu rokok itu bahaya gitu ya. Oh, nah kan dari kesimpulan Ade sekarang kan bapak anggapan tahu kan Ade udah kelas 10, udah apa ya tahu cara pergaulan cara apa kita untuk berhenti rokok tuh bagaimana, terus adek apakah ada reaksi orang tua ketika ada yang merokok itu, reaksi orang tua itu bagaimana, reaksi orang tua apakah Ya, marah atau pasti, atau bagaimana? pasti kalau saya bilang saya merokok setiap hari sebelum masuk sekolah mungkin marah karena Marah, keluarga ya. saya kan mayoritas itu nggak pernah merokok gitu ya. Oh gitu, berarti Iya, keturunan nggak ada yang banyak. merokok gitu, Iya. cuman ada yang merokok. Iya. Nah, Berarti makanya itu saya- ada itu ajakan dari temen juga sama keinginan ada juga Iya, pengen nyoba malu gitu ya. juga kan, Malu. gitu malu. Masa Kenapa malu? kenapa ya? Karena kan kumpul sama laki-laki gitu. Iya. Masa dia ngerokok saya enggak gitu. Ya malu-malu aja gitu. Kenapa sih nggak ngerokok sih? Gimana? Gak enak kan gitu hatinya tuh gak enak. Iya. Berarti apa namanya? Berarti ada solidaritas antar teman itu ya. Iya. Takutnya tuh kalau saya bilang saya enggak, kamu bukan laki-laki. Oh gitu. Dia tuh takutnya gitu. Dia. Oh berarti ada apa namanya? Ada pancingan Iya. untuk ngerokok gitu lah dari teman-teman. Oh kamu misalnya nggak rokok nggak kurang gentleman gitu. Berarti ada itu dianggap itu kurang laki-laki Iya. kalau nggak rokok. Oh gitu. Gini deh sebelumnya bapak kan di sini kan mau jelasin ya di dalam aku kan udah jelas rokok itu dia boleh mudarat. Sini kan sudah tertera ya. Nah, di dalam Al-Qur'an itu janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang bagimu. Nah, kan sini sudah jelas rokok itu membunuh dirimu, Dek. Nah, jadi apa yang kamu lakukan itu bisa dampaknya bagi diri kita sendiri, entah itu sekarang, entah itu apa namanya masa depan saya paru-paru rusak. Nah terus apa yang kamu inginkan ketika sudah menyampaikan hadis ini, apakah tetap untuk melakukan seperti itu atau tidak? Ya, saya makasih juga ini Pak sudah menyampaikan dalilnya yang sangat jelas gitu ya. Ya saya nggak akan lagi kembali ke jalan yang seperti itu, seperti merokok itu saya akan berbuat baik lagi seperti dulu. Iya. Gitu. Itu benar-benar tulus Ya, itu pengen berhenti ya. Iya dari hati juga. Hmm. Dan saya juga takut namanya apa-apa yang di masa depan mungkin. Iya. Gitu ya. Nah, bagus ada pemikiran seperti itu deh. Bagus sama sekali bagus. Misalnya lakukan setiap hari ya bagus lah. Kalau misalnya masih lakukan ya ada orang udah tahu nih. Bapak udah menyampaikan hadisnya, Qurannya di dalam An-Nisa ayat ke-29. Nah, diharapkan Bapak itu di dalam harapan Bapak itu ada udah berhenti, jangan melakukan seperti itu lagi. Nah, dari kesimpulan ini Bapak dalam sesi konseling ini tarik kesimpulan ya, bahwasanya rokok itu tidak baik bagi kesehatan kita. Itu entah itu baik nggak baiknya itu bisa merusak paru-paru, bisa merusak jantung, bisa merusak masa depan. Nah justru itu dari itu kan Bapak menyampaikan kasih sayang kepada Ade untuk berhenti melakukan merokok lagi gitu. Terus apa yang Ade
bicarakan lagi, yang mau bicarakan lagi nggak? Oh iya, udah apa sih itu aja. Makasih banyak gitu ya atas apa namanya konselingnya. Ya cuma segitu aja. Oh, iya. Ya udah baik deh. Ada mau masuk kelas lagi? Ya saya masuk sih, saya pengen ada pelajaran lagi juga. Jadi makasih banyak Ya, ya. tetap semangat ya dek. Ya, Nah, siap. ya ada. Semangat ya dek. Nah.